dari Sumatera, Bu ya, Bu Sri? Ya Pak, dari Sumatera Pak. Gimana, Bu? Sumatera Selatan Pak. Nah ini dari jauh ini kita undang dengan Sumatera hormat Selatan. ini saudara kita dari jauh, ya, dari Sumatera ini kita hargai dari Sumatera ini untuk mengajak kita semua. Disilahkan dengan hormat Ibu Munya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, apa kabarnya Pagi, sore Bu. hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya nak ya. Ya, tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan ya nak ya. Kekuatan seperti itu ya, walaupun di masa pandemi kemudian kita sedang berpuasa juga ya, tapi kita masih bersemangat dan mudah-mudahan tetap fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini ya nak ya. Baiklah, di grup WA Ibu sudah mengirimkan list absensi. Apakah anak-anak semua sudah mengisi list tersebut? Sudah Bu. Sudah, ya alhamdulillah ya. Ya Ibu lihat sepertinya semuanya sudah mengisi, jadi semuanya sudah hadir ya. Ibu lihat juga di room ini sudah 20 orang yang hadir, berarti semuanya sudah tidak ada yang absen ya, semuanya hadir alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini demi kelancaran kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau kepada Ketua Kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kepada Ananda Syarif, Ibu persilahkan. Iya Bu, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Ananda Syarif yang sudah memimpin doa. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu, apakah suara Ibu sangat jelas, Nak? Jelas Bu. Iya Bu. Jelas Bu. Nah, ya semoga tidak ada masalah dengan jaringan ya Nak ya. Ya, karena inilah kekurangannya kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan menggunakan dunia maya seperti ini, nah ya. Ya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak semua. Pada pertemuan minggu kemarin itu kita mempelajari tentang konsep lingkungan dan hal-hal apa saja yang ditemukan di dalam lingkungan tersebut. Apakah kalian masih ingat, Nak, apa itu lingkungan? Coba anak-anak semua ingat pertemuan yang kemarin, karena materi tersebut berkaitan dengan materi yang pada hari ini ya Nak ya. Coba siapa tadi? Fitri. Ya, Fitri. Coba Fitri. Ya. Coba jelaskan Fitri. Segala apa yang sesuatu yang tentang berada di lingkungan. luar individu, Bu. Di dalam lingkungan ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Jadi komponen biotik itu ya. hidup, biotik
Kedengaran, Bu? Oh ya, kasih, Bu. Ya, nah, kedengaran nak? Ya, bagus sekali jawabannya nak ya. Ya, Fitri sudah dengan percaya dirinya untuk mengungkapkan pendapatnya tentang lingkungan dan hal-hal apa saja yang ditemukan dalam lingkungan tersebut. Coba yang lainnya ada pendapat juga, masih ingat tentang materi pada pertemuan yang kemarin tentang konsep lingkungan. Anak-anak yang lainnya coba jelaskan tentang pengertian lingkungan selain yang dijelaskan oleh Bu Fitri, oleh Fitri tadi. Mungkin anak-anak mempunyai pendapat yang berbeda tentang konsep lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Oh ya, Ahnisar ya tadi ya, ya bagus Ahnisar. Ya sudah berani untuk mengungkapkan pendapatnya ya tentang konsep lingkungan. Jadi semua jawaban dari anak-anak itu benar bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar individu makhluk hidup yang dapat mempengaruhi satu sama lain seperti itu. Dan komponen yang terdapat pada lingkungan itu ada komponen biotik atau komponen makhluk hidup, bisa itu manusia, tanaman, hewan, jasad organik ya. Dan ada juga komponen abiotik yang meliputi benda-benda yang tak hidup. Ya, nah, ya. Nah, antara kedua komponen ini, antara makhluk hidup dengan benda tak hidup itu terjadi interaksi, nah, ya. Dan juga antara komponen biotik dengan komponen biotik lainnya juga terjadi interaksi atau hubungan satu sama lain, ya, sehingga membentuk suatu hubungan atau suatu interaksi yang biasanya disebut dengan ekosistem. Ya. Nah, untuk pelajaran hari ini itu yang akan kita pelajari adalah interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang berupa makhluk hidup juga. Jadi adanya interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Ya, nak ya. Baiklah, untuk hari ini Ibu tampilkan dulu PowerPoint-nya. Apakah sudah kelihatan, nak? Apakah sudah kelihatan anak-anak semua? Belum, Bu. Untuk materi pada hari ini? Belum. Oh, belum ya, nak ya? Belum, Bu. Ya, sudah mau, Bu. Ya, sudah. Bu. Sudah, Bu, sudah. Oh ya. Ya, sudah terlihat ya, nak? Ya. Ya, materi pada hari ini tadi sudah Ibu jelaskan di awal, adanya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang berupa makhluk hidup lainnya. Jadi materi pada hari ini yaitu tentang interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Kompetensi dasarnya adalah terdiri atas kompetensi pengetahuan, yaitu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Kemudian untuk kompetensi keterampilan yaitu menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini ya, nak ya, setelah melakukan aktivitas diskusi LKPD dan observasi yang diintegrasikan dengan tayangan PowerPoint dan video, diharapkan peserta didik dengan percaya diri, teliti, dan tanggung jawab mampu yang pertama menentukan pola interaksi makhluk hidup pada rantai makanan berdasarkan hasil identifikasi gambar. Kemudian yang kedua, menentukan pola interaksi makhluk hidup pada jaring-jaring makanan berdasarkan hasil identifikasi gambar. Dan yang ketiga, menjelaskan peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan berdasarkan hasil diskusi. Dan yang terakhir, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.
Ya, adapun skenario pembelajaran pada hari ini, ya Nak ya, itu yang akan anak-anak lakukan itu mengidentifikasi suatu gambar nantinya yang nantinya Ibu sajikan, kemudian kalian temukan apa saja yang ada di gambar tersebut, lalu kemudian kalian komunikasikan dengan anggota kelompoknya, lalu kemudian kalian presentasikan, ya Nak ya. Dan untuk teknik penilaian itu ada 3, ya, itu ada penilaian sikap, jadi bagaimana kedisiplinan anak-anak dalam mengumpulkan tugas, misalnya tepat waktu, ya, atau bagaimana kalian dengan percaya diri memberikan tanggapan kepada teman kelompok lainnya pada saat presentasi seperti itu, ya Nak ya. Jadi memberikan gagasan, berani memberikan gagasan. Kemudian untuk penilaian pengetahuan itu nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan link, ya, untuk kemudian kalian kerjakan di Google Form, ya. Nanti ada bentuk soal pilihan ganda itu sebanyak 5 soal, ya. Lalu kemudian untuk penilaian keterampilan itu ada beberapa indikator yang nantinya Ibu nilai. Yang pertama melakukan pengamatan apakah dengan cermat atau tidak, kemudian dalam hal mengumpulkan data apakah cermat juga atau tidak dalam hal mengolah data, dan juga dalam hal mempresentasikan hasil diskusi atau dalam hal ini identifikasi gambar, ya Nak ya. Jadi diharapkan untuk keaktifannya di dalam kelas ini, ya Nak ya. Kalau misalnya ada yang kurang mengerti, bisa kalian tanyakan kepada teman kelompoknya, atau juga bisa ditanyakan langsung kepada Ibu, bisa melalui WA group, atau bisa langsung dengan angkat tangan melalui room ini, ya Nak ya. Jadi diharapkan anak-anak semua aktif seperti itu, karena ini semua menjadi bagian dari penilaian Ibu. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan sebuah video untuk kemudian nanti anak-anak amati dan anak-anak temukan fakta apa yang ada dalam video tersebut, ya Nak ya. Bagaimana anak-anak? Ibu sampaikan apa yang ya, maaf ya Nak, tadi ada masalah jaringan, masih belum bisa membuka video seperti itu. Jadi langsung saja kita buka PowerPoint-nya saja, ya Nak ya. Iya Bu. Iya Bu. Iya. Apakah sudah tampak Nak PowerPoint-nya? Belum Bu. Belum keluar. Ya, bagaimana sekarang Nak? Apakah sudah ada? Ya, sudah tampil Bu. Sudah Bu. Ya, baiklah. Langsung saja kita tadi videonya agak bermasalah, ya Nak ya, untuk Ibu tampilkan di sini karena tiba-tiba
langsung bermasalah laptopnya ya Nak ya. Ini langsung saja Ibu tampilkan gambar. Nah di sini ada gambar yang bisa kalian amati. Kemudian kalian ungkapkan fakta apa yang kalian bisa temukan dalam gambar ini Nak. Adakah yang bisa memberikan pendapatnya ya? Siapa? Nak Syukur. Iya. Nah, ini. Oh ya ya. Gambaran ya. ini Bu. Silakan Nak Syukur. Gambar ular makan tikus Bu. Berarti ada proses memakan. Ya. Untuk yang lainnya, apakah punya pendapat lain? Coba Nak Disarti, coba. Ya Bu. Ya, coba apa yang bisa dilihat dari gambar bersama? Dapat dilihat bahwa ular memangsa tikus Bu, memangsa hewan yang kecil. Iya, benar sekali ya. Jadi semua jawaban anak-anak, Nak Syukur maupun Nak Disarti tadi semuanya sudah benar. Jadi di sini terdapat seekor ular yang sedang memangsa makanannya, yaitu dalam hal ini adalah tikus, seperti itu. Jadi anak ya tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita ini bahwa terjadinya interaksi antara kedua makhluk hidup. Dalam hal ini bentuknya berupa saling makan dan dimakan. Siapa yang memakan itu adalah ular, kemudian siapa yang dimakan dalam hal ini adalah tikus, seperti itu ya. Dan hal ini berguna bagi makhluk hidup tersebut untuk tetap bisa bertahan hidup demi kelangsungan hidupnya ya. Baiklah, untuk materi hari ini itu adalah berhubungan dengan gambar tadi yang sudah anak-anak temukan faktanya, adanya interaksi makan dan dimakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain ya. Nah, di mana interaksi makhluk hidup itu berupa peristiwa makan dan dimakan itu bisa digambarkan dalam skema rantai makanan dalam bentuk garis lurus dan tidak bercabang seperti ini ya. Ini Ibu contohkan, Ibu ambil contoh saja di ekosistem sawah, di mana di ekosistem sawah ini terdapat tumbuhan dan hewan seperti itu ya. Siapa memangsa siapa, seperti itu ya. Itu ya, suara apa itu ya. Jadi dalam peristiwa rantai makanan ini ya terdapat tumbuhan dan hewan, di mana tumbuhan itu biasanya berada pada urutan nomor 1 yang kemudian dimakan oleh beberapa hewan seperti itu. Nah, hewan di sini itu tergantung jenis makanannya. Kalau misalnya dia herbivore atau pemakan tumbuhan, berarti dia mengkonsumsi langsung tanaman tersebut seperti itu. Kemudian kalau dia jenis makanannya daging, berarti dia berada pada urutan yang ketiga atau bisa juga yang keempat seperti itu. Dan seterusnya, ya Nak ya. Jadi itu yang disebut dengan rantai makanan yang tergambarkan dalam suatu skema makan dan dimakan seperti itu sampai pada akhirnya jika hewan tersebut dalam hal ini elang misalnya mati, itu akan nantinya diuraikan oleh pengurai, untuk kemudian hasil penguraian tersebut akan digunakan kembali oleh tanaman. Jadi membentuk suatu siklus yang tidak pernah putus. Nah, kemudian kalau untuk dalam kehidupan kita itu tidak hanya memakan satu jenis hewan saja, hewan tersebut seperti itu ya Nak ya. Bisa juga misalnya elang seperti itu. Kalau makanannya pemakan daging, bisa juga dia makan ayam, bisa juga makan
burung seperti itu ya, burung pipit misalnya ya. Kemudian bisa juga makan ular seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Ya, jadi hubungannya itu lebih kompleks daripada pada rantai makanan seperti itu. Nah, baiklah, untuk selanjutnya ya Nak ya, Ibu akan memberikan lembar kerja. Tadi Ibu sudah jelaskan secara singkat mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Untuk kemudian Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan di grup WA ya Nak. Apakah sudah Ibu di download yang sudah Ibu kirimkan di grup WA LKPD-nya Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya Nak ya. Ya. Jadi di masing-masing kelompoknya itu berdiskusi mengenai LKPD tersebut. Jadi kalian pelajari terlebih dahulu LKPD-nya ya. Untuk Ibu sebutkan kembali ya, kelompok kelasnya itu untuk kelompok 1 ada Syukur Muhammad, kemudian ada Disarti, ada Nur Faiza, kemudian kelompok 2 ada Suliandra, Andarianti, Fitriani, dan Nur Salma, kemudian kelompok 3 ada M. Syarif, Ahnisar, Dwi Putri, dan Najma ya. Baiklah, Ibu sharekan terlebih dahulu Nak ya, untuk LKPD-nya. Mungkin dari anak-anak masih mau bertanya tentang langkah-langkah kegiatan pada LKPD-nya atau masih belum memahami apa yang harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, sambil menunggu Ibu men-sharekan LKPD-nya, anak-anak silahkan bergabung dengan kelompoknya yang sudah Ibu sebutkan tadi ya Nak ya, di kelompok 1, 2, dan 3 untuk mulai mendiskusikan hasil pengamatannya pada gambar yang sudah Ibu sajikan di LKPD tersebut ya Nak. Ya Bu. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan Nak dari kegiatan LKPD yang sudah Ibu berikan? Sudah ya? Ya. Ya. Silahkan anak-anak berdiskusi terlebih dahulu ya Nak ya. Kira-kira apakah ada kendala dalam hal mengerjakan
lembar kegiatan tersebut. Ya, adakah yang mau ditanyakan tentang kegiatan yang akan kita lakukan sekarang, anak-anak? Sudah jelas, Bu, petunjuknya di LKPD. Ya. Bagaimana? Ya, dari kelompok 1 mungkin ada yang mau ditanyakan masalah kegiatan pada hari ini, yaitu tentang pengamatan gambar ya, Nak ya. Di sini di grup WA sudah banyak ada ada banyak pertanyaan. Itu yang pertama tentang peristiwa rantai makanan berdasarkan hasil identifikasi gambar, itu apakah bisa dituliskan rantai makanan semuanya ataukah satu saja? Itu ya, maaf Nak, jaringan sepertinya ada masalah sedikit. Ya maaf ya Nak ya, jadi keluar masuk. Ya, Iya, Bu. Baiklah Nak, apakah sudah didiskusikan setelah kalian mengamati gambar tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baiklah langsung. Ya, baiklah Nak, langsung saja untuk kelompok 1, Ibu minta perwakilannya untuk mengemukakan pendapatnya ya tentang rantai makanan yang ditemukan pada ekosistem sawah maupun ekosistem kebun, seperti itu ya Nak ya.
Tapi terlebih dahulu kalian identifikasi dulu tumbuhan dan hewan yang ada di ekosistem tersebut. Ya. Baiklah nak, untuk kelompok 1 langsung saja memaparkan hasil diskusinya. Ada Syukur Muhammad, Bisarti maupun Nur Faiza. Ya, saya Bu. Ya, kepada kelompok 1 dipersilahkan. Ya Bu, saya. Baiklah, untuk hasil pengamatan dari kelompok 1 bahwa di bawah itu silakan nak kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusinya. Ya Bu, saya Bu. Ya. Ya, dari hasil pengamatan dari kelompok 1. Ya, silakan Adi Sarti untuk menjelaskan. Ya Bu, dari hasil pengamatan kelompok 1 untuk ekosistem sawah itu ada tanaman padi, hewannya ada tikus, ada musang, ada elang, dan ada juga burung. Ya. Selanjutnya, ya, yang pertama, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh elang. Yang kedua, terjadi proses makan dimakan, di mana padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang. Yang ketiga, padi dimakan oleh burung, burung dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang. Yang keempat, tanaman padi dimakan oleh burung, burung dimakan oleh elang. Ya. Jadi ada berapa rantai makanan yang ditemukan di ekosistem sawah setelah kalian menemukan tumbuhan dan hewan yang ada di sana? Ada 4, Bu. Oh ya, ada 4 rantai makanan ya nak ya. Ya. Jadi ada hubungan makan dan dimakan di sana yang membentuk 4 rantai makanan seperti itu. Untuk kelompok 2, apakah ada pendapatnya yang lainnya yang berbeda dengan kelompok pertama? Sama Bu. Ya, sama. Ya. Untuk kelompok 3, bagaimana nak? Ada Syarif, Ahnisar, Dwi Putri, dan Najma. Apakah ada hewan lain yang ada di sana? Apa cukup sama Bu saja hewan yang ada di sana? Sama Bu dengan Ya, sama Bu dengan Mas Jamis dari kelompok 1. Ya, nah. Jadi berdasarkan jenis hewan dan tumbuhan yang kalian temukan di ekosistem sawah itu ada 4 rantai makanan yang terbentuk di sana. Kemudian untuk ekosistem kebun untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Untuk kelompok kedua, ya dipersilahkan kepada Suliandra, Andarianti, Fitriani, dan Nur Salma. Bisa disebutkan dulu tumbuhan dan hewan apa saja yang terdapat pada ekosistem kebun. Ya, untuk kelompok 2 silahkan. Terima kasih Bu. Ya.
kesempatan yang telah Silahkan memaparkan hasil kami. diskusi kelompoknya, Nak. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi Ya. Berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan di ekosistem kebun itu, untuk tumbuhan kami menemukan sawi dan kembang sepatu Bu. Kemudian untuk hewan ada ulat, belalang, tikus, burung pipit, katak, dan elang Bu. Untuk rantai makanan yang terbentuk di ekosistem tersebut itu yang pertama kembang sepatu dimakan ulat, kemudian ulat dimakan oleh burung pipit dan burung pipit dimakan oleh elang. Di mana kembang sepatu sebagai produsen, ulat itu konsumen tingkat satu, kemudian burung pipit selaku konsumen tingkat 2, dan elang sebagai predator atau konsumen tingkat 3 Bu. Kemudian sawi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan elang. Sama Bu dengan yang tadi, ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, sampai predator. Dan kemudian ada sawi yang dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan katak dimakan oleh elang. Dan yang terakhir Bu, sawi dimakan belalang, dan belalang dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang Bu. Jadi ada 5 Bu rantai makanan yang dapat kami buat dari ekosistem tersebut. Ya. Jadi berdasarkan hasil bagus sekali Nak ya jawabannya ya. Coba dikasih aplaus dulu Nak untuk kelompok 2 ya. Jadi jawabannya sudah sangat lengkap ya Nak ya. Jadi pada ekosistem kebun itu ada tumbuhannya bunga sepatu dan sawi. Kemudian untuk hewan itu ada 6 ya, itu di gambar itu sengaja Ibu besarkan ya Nak ya, gambar hewannya supaya mudah terlihat ya Nak ya. Jadi bukan berarti mengapa hewannya kok besar-besar seperti itu ya, itu untuk memudahkan anak-anak dalam mengidentifikasi hewan apa saja yang ada di gambar tersebut seperti itu. Jadi ada ulat, belalang, tikus, burung pipit, katak maupun elang. Dan rantai makanan terbentuk adalah ada 5. Jadi ada 5 rantai makanan. Kemudian untuk selanjutnya dari beberapa rantai makanan itu akan terbentuklah jaring-jaring makanan ya Nak ya. Ya, apakah kalian sudah menggambarkan jaring-jaring makanan yang terbentuk dari beberapa rantai makanan tersebut Nak? Sudah Bu. Kelompok 3 apakah sudah digambarkan jaring-jaring makanannya? Sudah, Bu. Ya. Jadi pada ekosistem sawah dan ekosistem kebun ya Nak ya. Sudah dibuat ya jaring-jaring makanannya ya. Ya. Kalau kita pisahkan satu persatu, itulah nantinya akan membentuk rantai makanan. Nanti tugasnya dikumpulkan ya Nak ya, gambar jaring-jaring makanan tersebut seperti itu, karena tadi sudah disebutkan oleh temannya rantai makanan yang terbentuk ya, sehingga mudah untuk membuat jaring-jaring makanannya ya Nak ya. Tinggal kita buat tanda panahnya saja seperti itu ya. Kalau misalnya sawi itu dimakan oleh belalang, bisa juga dimakan oleh tikus seperti itu ya. Dan selanjutnya ya,
Jadi mudah untuk membuat jaring-jaring makanannya setelah kita membuat rantai makanannya. Oke nak, kemudian dari rantai makanan tersebut, bisakah anak-anak semua menyebutkan perannya dari hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut berdasarkan kemampuannya dalam menyusun makanan pada beberapa rantai makanan yang sudah anak-anak temukan tadi. Ya, coba untuk kelompok yang pertama, jelaskan saja peran organismenya itu pada rantai makanan yang pertama nak di ekosistem sawah. Untuk kelompok 1, coba untuk kelompok 1. Ya, ada Suliandra, ada Syukur, maksud Ibu ada Disarti dan ada Nur Faiza. Coba anak sebutkan peran organisme dari tumbuhan dan hewan tersebut yang ada di ekosistem sawah pada rantai makanan yang pertama nak. Saya Bu. Ya, untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 pada Syukur, Disarti dan Nur Faiza. Ya. Ya Bu. Ya, silakan. Ya, untuk nak, silakan nak. Ya, untuk rantai makanan yang di ekosistem sawah, Bu. Padi posisinya sebagai produsen. Ya. Tikus konsumen tingkat 1 dan elang konsumen tingkat 2. Ya. Ya. Bagus sekali jawabannya nak ya dari kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 ini aktif-aktif sekali ya. Kemudian kelompok kedua, bagaimana pendapatnya nak? Coba pada rantai makanan yang kedua pada ekosistem sawah nak. Iya Bu. Ya, Fitri ya. Kebun ya Bu. Iya, pada ekosistem sawah nak. Oh, pada ekosistem sawah. Ya, pada rantai makanan yang kedua. Sawah Bu, yang berlaku apa? Jadi yang untuk produsennya itu adalah padi, karena seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan itu dia bersifat autotrof, sehingga dikategorikan sebagai produsen dan berada pada level yang pertama dalam makanan atau tingkat trofik 1. Kemudian untuk tingkat trofik kedua ditempati oleh konsumen tingkat 1, yaitu tikus Bu. Kemudian naik ke trofik berikutnya sudah ditempati oleh musang Bu. Jadi dia konsumen tingkat 2. Biasanya Bu kalau tingkat 2 ini karnivora Bu. Dan yang terakhir musang dimakan elang. Nah, ini sudah masuk kategori predator Bu menurut kami. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Nah, bagus sekali jawabannya Naya, sangat lengkap ya. Jadi peran organisme itu didahului oleh yang pertama itu adalah padi yang bertindak sebagai produsen. Kemudian pada urutan yang kedua itu ada tikus sebagai disebut juga sebagai konsumen tingkat 1, dan pada urutan yang ketiga itu ada musang sebagai konsumen tingkat yang kedua, dan kemudian ada juga elang itu sebagai konsumen tingkat ketiga
yang memakan konsumen sekunder atau konsumen tingkat kedua. Jadi pada rantai makanan itu tidak hanya sampai konsumen tingkat 2 saja, tapi bisa sampai konsumen puncaknya bisa sampai ke konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier, seperti itu ya Nak ya. Ya, bagus sekali jawabannya. Kemudian kesimpulan apa yang bisa kita ditarik dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini setelah melakukan diskusi kelompok bersama teman-temannya tadi? Ya, adakah yang bisa menjawab? Kesimpulan apa yang bisa dihasilkan dari hasil pengamatan anak-anak tadi untuk kelompok 2 terlebih dahulu, atau kelompok 3 ya, kelompok 3 M. Syarif, Ahnisar, ya. Saya Bu. Ya, Bu. Syukur ya. Ya, makasih Bu atas kesempatannya. Saya akan menyimpulkan Bu tentang pengertian rantai makanan Bu. Rantai makanan itu adalah interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan Bu. Itu Bu, saya kesimpulannya Bu. Makasih Bu. Ya, bagus sekali ya, Nak Syukur atas jawabannya. Jadi benar jawabannya. Kemudian ada yang lainnya yang ingin menambahkan dari jawaban Nak Syukur tadi berkaitan dengan perannya, ya, peran organisme tersebut di dalam rantai dan dalam rantai makanan tersebut. Ya, silahkan Nak. Ya, tadi siapa yang sudah yang ingin mengemukakan kesimpulannya? Ya, siapa tadi? Najma. Ya, silakan Najma. Ya. Saya tambahkan Bu dari apa yang disampaikan oleh Syukur bahwa tumbuhan berperan sebagai produsen dan hewan berperan sebagai konsumen. Saja Bu. Ya, jadi kita berikan aplaus dulu Nak untuk semua jawaban teman-teman kalian. Ya, jadi semua jawabannya benar bahwa interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya itu bisa terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan. Dalam hal ini disebut juga dengan rantai dan jaring-jaring makanan. Nah, di dalam rantai makanan tersebut itu ada peran organismenya, yang terjadi di proses peristiwa makan dan dimakan tersebut. Misalnya untuk tanaman itu, kalau misalnya ekosistem sawahnya padi itu bertindak sebagai produsen karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, seperti itu ya Nak ya. Baiklah, untuk yang hewan itu tidak hanya memang bertindak sebagai konsumen, tapi tidak hanya sebagai konsumen tingkat 1, bisa juga konsumen tingkat 2, 3, dan seterusnya, tergantung dari jenis makanannya, apakah dia termasuk herbivora ataupun karnivora. Ya, ini Ibu mau presentasikan PowerPoint-nya, tapi dari tadi masih belum bisa dibuka ini.
apakah sudah jelas semuanya nak tentang yang sudah Ibu sampaikan tadi? Karena ini mau membuka PowerPoint-nya masih ada kendala seperti itu. Apakah semuanya sudah memahami tentang kegiatan pembelajaran pada hari ini? Sudah Bu, sudah jelas. Sudah Ya. jelas. Apa sudah semuanya mengerti nak? Baik itu peristiwa rantai makanan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk hewan karnivora itu jenis makanannya itu tidak harus satu jenis makanan saja, bisa beberapa jenis makanannya, sehingga rantai makanan yang terbentuk juga akan berbeda seperti itu. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah beberapa rantai makanan yang ya. Baiklah Hena ya, dari kegiatan hari ini. Ya, Ibu tampilkan lagi sebentar PowerPoint-nya nak. Ya, apakah PowerPoint-nya sudah nampak nak di sini nak? Ya Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya. Apakah sudah ada? Sudah kelihatan PowerPoint yang Ibu sajikan ini? Nah, apakah sudah ada nak? Ya. Ya, jadi ini sudah ada nak? PowerPoint-nya sudah ada? Sudah Bu, sudah ada. Ya, nak? Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Ya, sudah. Apakah Sudah siap? bisa tidak ada nak? Jadi produk bertindak heterotrof sebagai organisasi tanaman padi yang ada di ekosistem sawah yang mampu mengubah zat anorganik jadi zat organik melalui proses fotosintesis. Kemudian konsumen itu adalah organisme heterotrof yang tidak ada sendiri, jadi tergantung ada organisme yang lainnya, baik bersifat heterotrof maupun. Jadi terlihat di gambar ini ada padi dimakan oleh tikus, jadi tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular yang tikus sebagai kedua, dan seterusnya. Ada elang yang memakan ular sebagai konsumen tingkat ketiga. Kemudian ada selanjutnya ada dekomposer, di mana organisme menguraikan bahan organik jadi anorganik untuk kemudian digunakan oleh produsen. Ya, selanjutnya kesimpulannya adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Fitri dengan syukur tadi ya, bahwa adanya bahwa adanya interaksi antara makhluk hidup
dengan makhluk hidup lain dapat terjadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian berdasarkan peran dan fungsinya ada organisme sebagai produsen, kemudian organisme sebagai konsumen dan dekomposer. Ya. Ingat waktu. Ya. Ya, bagaimana anak-anak? Ya, maaf sekali ya, karena masalah jaringan, jadi semuanya terkendala seperti itu, nah ya. Jadi untuk kegiatan hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Kira-kira kesan apa yang kalian bisa sampaikan untuk kegiatan pada hari ini? Ya, bagaimana anak-anak? Ya, Bu. Ya. Ya, semoga di pertemuan selanjutnya sinyal kita lebih bersahabat, Bu. Ya. Ya, anak-anak, bagaimana kesan untuk pembelajaran, kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ya, ya. Ya, baiklah. Untuk kegiatan pada hari ini, alhamdulillah anak-anak semua sudah memahami. Kemudian untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang pola interaksi, yaitu tentang simbiosis, kemudian ada predasi. Itu bisa dibaca di halaman 34 buku siswanya. Kemudian Ibu berharap untuk untuk penilaian pengetahuannya pada hari ini bagus-bagus ya, ya nantinya ya, karena kalian semua sudah memahami. Jadi Ibu sharekan soalnya di Google Form ya. Nah, di situ ada soal pilihan ganda sebanyak 5 soal. Ya, nanti jangan lupa buat nama, kemudian klik kirim ya setelah mengerjakan soal tersebut. Lalu untuk kegiatan hari ini, terima kasih banyak atas semangatnya. Iya, ya benar nak. Hari ini sangat tidak bersahabat, ya. Semoga untuk pertemuan selanjutnya diberi kemudahan dan kelancaran, ya, sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kemudian semoga hari ini mendapatkan manfaatnya untuk pembelajaran hari ini. Dan Ibu ingatkan juga karena kita pada masa COVID tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, jangan lupa cuci tangan, memakai masker, ya. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Ananda Syarif. Pada Ananda, Ibu persilahkan. Marilah kita bersama-sama baca doa dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai.
Selesai. Sudah, Bu. Ya, kepada Ananda. Kepada Ananda Syarif, Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Sudah, Bu. Ya, sudah Bu, sudah. Sudah, Bu. Ya, Ananda Syarif, pada Ananda Syarif, Sudah Bu, tadi sudah. Sudah. Ibu persilahkan untuk Sudah memimpin tadi, Bu. doanya. Oh, ini ya, Sudah. tidak Sudah, Bu. dengar langsung ya. Sudah selesai, Bu. Kedengaran Bu ini. Oh ya, baiklah, kita sudahi saja Nak ya pembelajaran hari ini. Minta maaf ya, dan bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Miniarnis, terima kasih. Walaupun ada banyak masalah, ada ringan, tuh, tapi sebenarnya harusnya bisa diantisipasi cepat. Untuk apa menampilkan PowerPoint dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Bagaimana? Apakah masih kedengaran? Ibu Nur Salma dulu berkomentar. Karena ini mau masuk waktu asar ini. Silakan Bu Nur Salma. Iya Pak. Ya, silakan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih connect? Nah, ini. Oke, Ibu Nur Salma silakan. Iya Pak. Ini mau sedikit menanggapi tentang Ibu Sri ini ya. Yang ingin saya di sini karena mungkin terkendala jaringan agak sedikit monoton kedengaran. Ya, nampaknya terdelay ya Nak ya. Ya. Agak sedikit monoton kedengaran karena jaringannya yang kurang bagus. Kemudian yang kedua, Ibu tidak panik dalam memberikan materi walaupun dengan banyak Nah, nampaknya ada masalah. Ya, terdelay ini. Ya, itu saja Pak. Oke. Selanjutnya Pak Syukur. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya akan sampaikan Pak mulai dari kegiatan pendahuluan dulu Pak. Mungkin tadi Ibu agak sedikit lupa motivasinya Pak. Ya, nah. Ya, motivasi untuk manfaat pelajaran mungkin dah lupa tadi Ibu. Kalau di kegiatan ini tidak ada masalah Pak. Di kegiatan penutup tadi kan ada materi penguatan di situ karena mungkin jaringan Bu, jadi kegiatan penutupnya ada materi penguatannya. Yang saya beri aplaus Bu untuk LKPD-nya luar biasa Bu, karena ternyata gambarnya kreatif sekali, sangat jelas sekali Bu. Jadi kita yang melihat sangat-sangat bagus. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit sebelum saya memberikan surat persilakan Ibu Pamong. Ibu Sri Miniar, ini sudah bagus Bu suaranya, cuma memang karena gangguan jaringan maka ini yang terjadi. Semua kita tunggu tidak kita temukan dengan baik gitu. Ada yang perlu Ibu jelaskan ini mengenai ekosistem itu. Ini nilai religius untuk peserta didik itu, untuk siswa itu bahwa Allah itu maha segalanya, maha kuasa. Karena menciptakan makhluk itu sudah ada yang siap itu, ya kan? Ada namanya yang menyiapkan makanan itu, ya. Tumbuhanlah yang banyak memberikan kepada kita hal yang ini. Ada yang abiotik, dari abiotik sehingga ada tumbuhan. Kalau tidak ada abiotik, maka kita ini. Yang paling perlu kita pikirkan lagi ada namanya tadi
pengurai, mikroorganisme pengurai. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, jadi yang namanya pengurai itu kalau tidak ada pengurai maka mayat itu akan banyak sekali. Mau lari kemana? Semua jadi tidak ada yang menguraikan. Semua yang mati itu tidak ada yang menguraikan. Tapi itu yang diulang kembali menjadi ada nitrogennya. Itu dari protein-protein. Itu banyak hal yang bisa kita berikan nilai ribu. Nah, sehingga anak percaya bahwa memang ada yang menciptakan semua ini. Sebegitu sistematisnya. Nah, di sana ada yang ini, ada ular, ada ini, ada yang makan. Sekarang elang itu sudah susah. Apa yang mengkonsumsi dia? Yang lain dan seterusnya. Jadi itu banyak yang bisa menjelaskan tentang itu, tentang ekosistem ini. Nah, belum sampai ke ekosistem buatan Bu ya. Belum ada Bu Sri Maniar menjelaskan itu. Oke, saya kira cukup itu. Ibu sudah tampil di PPT walaupun kita lihat tidak semuanya bisa kita saksikan dengan baik karena masalah jaringan. Oke, persilakan Ibu Guru Pamong berkomentar. Ya, makasih banyak Pak atas kesempatan diberikan. Ya, secara umum sudah bagus ya. Mulai dari masalah Iya Pak. hanya sedikit saran kalau misalnya karena kita ini masalah pembelajarannya masalah daring, Tiba-tiba ngehang Pak laptopnya. ya ada baiknya kalau video tidak disampaikan, ada alternatif lain sehingga pembelajaran tidak jeda. Jadi mungkin ya carilah solusi lain kalau misalnya kita berikan adakah yang lain sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung, tidak ada jeda seperti tadi. Ya, jadi ya itu. Kemudian saya kira penjelasannya tadi terlalu banyak sehingga terus terang mungkin pada saat siswanya tadi bagaimana sudah mengerti ya ada jawabannya sudah Bu ya mungkin karena faktor bosan ya nggak tahu apakah karena sudah sore seperti ini sehingga jawabannya tadi loyo banget ya ya itu kemudian ada tadi yang harus saya sampaikan tadi ya kalau misalnya kita sudah meminta siswa membuat kesimpulan seharusnya kita tidak meminta siswa untuk bertanya kembali ya ada tadi di bagian penutup itu ya jadi kalau misalnya kita sudah meminta siswa untuk menyimpulkan pembelajaran baiknya tidak meminta kembali siswa untuk memberikan pertanyaan mungkin itu yang saya tangkap tadi ya hanya itu yang terakhir mungkin setelah Ibu Sri Minarti mengatakan pembelajaran kita ini selesai, mungkin saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu langsung bilang sudah. Kenapa? Karena dari tadi ya dari tadi itu agak-agak maaf Ibu Sri Minarti ya agak-agak bosan pada saat memberi penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya belum Pak. Terima kasih Ibu Yani. Saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran yang baik itu adalah memanfaatkan waktu seefisien. Jangan terlalu banyak yang mau disampaikan, tapi ini tidak kesampaian. Jadi oleh karena itulah sebabnya, kita diminta merancang pembelajaran dengan baik. Benar sekali Bu Eni tadi menyampaikan bahwa harus ada alternatif. Oleh karena itulah kesigapan seorang guru. Tidak bisa tampil ini videonya. Nah, sudah harus ada nyata untuk memberikan penjelasan lebih jauh agar tidak stagnan itu materi dan itu betul-betul kita menggunakan waktu yang lama ini. Harapan saya sebenarnya tadi jam 4 ini, jam-jam setengah 4 ini sudah selesai kita tutup teman kita hari ini. Nah, masih ada satu yang harus tampil ini. Tidak harus tampil, Ibu Salma. Jadi karena ini masuk waktu salat asar, mari kita men-stop dulu kegiatan kita ini. Kita berhenti sejenak untuk kita melaksanakan sholat asar. Itu. Kita kira-kira kurang 5 menit, jam 4 kita sudah ada di. Iya. Kita salat dulu. Ya, terima kasih semuanya. Terdelay juga, Bu. Iya, banyak yang ini yang bisa disampaikan.
karena saya yang bicara Pak, dia bilang Bapak, dia ini bicara, dia bilang terima kasih Pak. Nah gitu. Jadi dia panggil Ibu, saya tadi harus sakit ke kedua kalau begitu. Begitu Bapak Ibu sekalian saya muliakan peserta PPG. Saya kira dengan sangat ini kita sudah dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita laksanakan sholat tarawih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.